Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Faka'anna mazaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fit. Ampun ngendikan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Mara Uzbek nggih larang, mara Mesir nggih larang, mara Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Piye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, bukan kafir bukan purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahli kabair min umat. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas, ini cerita apa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos iki. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos ngene. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Mbah Dimyati. Mbah Dimyati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid apa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang, baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Mbah Dimyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga teng Laut. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud-Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa Jibrilu walam yasir ma'ahu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakok. Nggih mun rat situ ki ijo ngene. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, boten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atatrukuni asiru munfarida. Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngomong kalau angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad dia kadang angsal. Kira sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng lho. Mbak Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadral usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadral usfur, sampai samanut emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarat, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid. Kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyi. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kula ngandani jenengan nggih boten pantes untuk mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kula digandani Mas Amak ya ra pantes. Terus tuwa kula mun. Nae sepuh piyambake ta tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate kan Atul Mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah Nabi itu orang yang gak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois. Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat itu ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng. Barang Nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngaku ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah gesah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adamit taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang ro'isul malaikat? Ya saya ulang lagi, kenapa Jibril yang ro'isul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali, sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya itu disebut apa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wa isti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam.
Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anzur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sih, bareng gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iq. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi napa Musa. Walidzalika lamma tajalla wa 'alal jabal inkadda wa ghara fil ard wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li'anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah, Nabi Musa boten pangeran mau diwarai, dadi ra diruwet Nabi Musa niku ra. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang, saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, lan nu'mina laka hatta narawaha. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati ya. Barang mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong seksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya duripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan napa orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lu nak wonten tiyang penghayal, tukang ngelamun, tukang pokoknya sing tukang pokoknya penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu tuh berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamatu jumudan, kalian tuh jumut sekali. Jumut tuh gak kreatif. Jumut tuh gak kreatif. Kulliyan la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala, pakai hamzah. Sekedar ngelamun ya iso. Jadi kalau suwon semuanya harus menghayal, ke swarga, untuk bidadari ayu, gak ngamuan, gak jaluk belanja, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad
innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah laisali fina lima arju wasilah ghairata hal mustafa zainal wujud ma anna fadlallahi maksud. Ya saya ulang lagi, ma anna fadlallahi maksud, al maksud annaka tukbil, kamu menghadap, la yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah faktanya fadlullah itu maksud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya saya ulang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi maksud, al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Lo suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula nurian tiap kali Mbah Hamid mriki menangi beliau sugeng. Ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ono wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku ora wedi sul khotimah, malah repot dadi kiai wedi sul khotimah barang. Artinya ya pokoknya Allah itu atus ngaten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ora paham ya suwun. Nang perkara berkat menapa sementing seneng. Seneng iku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu mabsud. Itu yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kula akan matur 2 napa 4 item teng mriki ane ngertos asli madhab-madhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Kan ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar napa bin Salim. Kayaknya disebut BSA bin Syekh. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih. Gusti, kamane jenengan regani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepuro sedanten. Pon wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wa yu'adzibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbaru sahadal ikal maku tiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qala Habib Alawi fasta'dham tu hadil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Imam Abdurrahman Ali bin Bakar Sakran qaiman faqi wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali al-Habsyi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqalah allati qala Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Durr. Gini kita terakhir amat suwe-suwe mari ilmu entek mengke saake mas-mas kula niku. Ya terus atawan. Yang agak serius. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah, ya. Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali. Habib Muhammad. Yo kundur teng Sewun nih terkenal ini Sewun terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan iktanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwam syariah al mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wad. Wa do'at alainal asya' wal qulubu qasad. Terus
Dawe beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syari. Inti dari syariat ya di fikih. Kulo nu sering nulung tiang haji. Iki kulo matur bae Idris. Tiang haji nu sering kulo tulung gara-gara niku kan travel kan jadi jenis bayar larang kok mau haji tok. Akhirnya dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu apal. Padahal nyetake dihitung mbek traveling dihitung ono hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat apa? Sah. Donga taufah ula ono, taufah saniyah ono. Nggih, donga wukuf apa yang ono dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku sudah jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula, Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus? Gak apa-apa, sing penting mbok bayari travel ra apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat. Lah baru kayak ulama-ulama itu semuanya tawaf mugang ping 7 dimulai Hajar Aswad itu wis sah. Betul usah diwaca gak usah. Nak kowe ra mantep ya kalungno ae sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Apa wis. Allah ya alamu sirra. Pak. Andekan ndak ditolong ulama fikih juga ndak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kita fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti, kayak apa susah. Semua itu barokahnya. Perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu Nabi. Ini spesial. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau ngendikaken wa Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Sulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul I'anah. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila saywun wa bana biya ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunyalit ta'lim di Hadramaut. Jadi kalau udah kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati, kalau di Indonesia 20 Rabi Isani Rasul 20 Rabi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat dunia alayat Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sew. Jadi beliau menamakan Riyadh, memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh, sehingga tadi artikan Riyadh itu Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amir itu. Nah yang tentang Mi'raj kula terusaken ya. Buddha. Ini terakhir ini kersane mboten entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratul Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah Burda itu fahusta kulla fakhairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahab. Ini kula wasif. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah, aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Saya itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres?
Proposal nggih mboten, pokoke mboten. Nggih mboten bakas koalisi. Faqalat ya, jadi Nabi itu sempat mboten kersa jawab, diredaksikan aturi dina an ta'lami ma la ya'lamu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Niki teng kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Bek. Ki Hamid Pasuruan masyhur, keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen anggar bagi Sri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang duit hasil maca Burdah. Sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Pak Hamid gak disangoni. Mulai dimbarno wes. Kiai Bisri dendam. Wes kan ngrasangoni lah nih kelambimu kayak aku cek. Dulu misalnya ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Hadir dan itu kelabine Kiai Hamid sering digo tahajud. Kiai Bisri kan lucu abahnya Mbah Mus. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang, susu kan. Itu guyonannya Wali. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Mas. Wes kecil-kecil. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Dengan Nabi, singkat cerita Nabi itu gak kersa jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illah ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nak rambut terang no. Sekolahnya gue ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror. As'aluka bi Abi Bakrin illah ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terang. Abu Bakar mertuane kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masyi wa ba'dhum bil khasfi fama anta fa'ili bi ummati sunnatuka tren ya cara bahasane tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa ada yang jenengan kayak antemi watu ana sing jenengan tenggelamkan apa jadi pola ya cara sakniki pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati. Kula kepen taklet, lalu dengan umat saya jenengan seputi. Mosok padha wae ngono cara niki dialeke kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat. Wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walaula annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial, kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Kalau suwon kersane ziyadatul mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi li kulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak nopo? Jenengan kayak jamu. Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takokan itu jenengan gawane oleh-oleh nopo. Kados niku berkat-berkat niku. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allah taala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah analahum iku urusanku bebas pokoknya niku apa jadi analahum ma'asyu wa analahum idza matu wa analahum fil kubur wa analahum fin nusyur kadza fi ba'disyur. Terus wa dzakara jam'u minasyurrah manasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin. Terus kula suwun barokah maulid niki tambah mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab amit
Kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah, terus memiliki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal yang bab tasawuf. Jadi sekolah gak ada guru namanya Mbah Maimun, itu gak ada Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nanti ngaos teng Sayyid Umar Syato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Syato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah, sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi itu kan gua gagah. Nabi Nuh gua tukang maksudno kaume. Top lah kowe. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egois. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah SAW yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah, saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus menghentikan fa ahmaduhu bi mahamida alamani ya rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyafa. Nabi minta napa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, satu Habib Ahmad, fa Ahmadu min wairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tuh nak cara kitab sing kula waca niku af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ketika kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita, yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah, dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh guru India Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal darah. Itu tidak madhab yang bisa itu. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kahfu menahan di. Soal tukaran nah ini rasa mata ini yang bisa akan atau tukar pengantin mata ini pun aku janji orang kena. Sementara nggak ganti apa? Coba rasa mau dijanjo, tapi dibanding timpat raiso dengan cara apa? Dan orang timpat udah diudun kan. Kalau di konco senang bisa, tak lupa bisa. Sampai jadi kiai, besar rasa di pisau, ibaratnya api ambil uang lagi dia mengambil biasa di pisau, agak malas jadi. Angkat dia bener. Kadang-kadang kiai itu ya salah, kiai itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salah ditempel. Jika dia ambil uang ya kon ngapi, uang kenangannya ambil uang diapi. Coba kalau kamu jadi orang apa? Jadi satpam misalnya, teko terlambat. Wah, bang enggak keri, semua uang teko terlambat. Ya jadi kru kapal. Gak aneh. Ini tak pekerjaan dibeli tekani terlambat. Orang yang dimaki-maki gini maka oleh agama diberi hak males. Dibela orang yang empat lorotan. Kecil dimaki. Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. La yuhibbu wal jahra su'i minal qawli illa mangzulim. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan risau illa mangzulim, kecuali orang yang dizalimi itu diberi hak malas. Bisa kadari tapi malas itu. Lu coba misalnya sampai harus marah, satpam marah,
Teko terlambat gue jamu bojo. Oh, tuh nih kantor siapa? Hewan 12 cek notisnya. Kue raiso ngekei buru-buru ke rumah ini. Gara-gara jamu bojo nih tak pam terlambat. Kalau kamu majikan, dia juga profesional ya. Mau ketemu kancane dia mau. Utang lebih tahu. Marah bodoh nah. Orang jamu paling telur itu nak ramal itu. Nah makanya agama beri tinggi. Oh, nanti ilham. Allah itu tidak suka mau kecuali ilhaman lima orang yang di malah kok itu uang si kita kok ya oleh nasko yang dipisah oleh tapi pas itu susuk misalnya aku misalnya Hamdani kata malah gue cara ngomong butuh ya nak aku pengen Hamdani jantung ganjaran gue challenge gue berdua berarti susuk Hamdani ngamalin gue berdua mana sih gue challenge berarti gak dosanya mana oleh baca saya kena mal salah itu pas misalnya itu gue betul juga tahu nggak gue betul ya gue kacang putra kan ya dokter tidak akan tidak ada apa nak banyak buruk WA tapi banyak rakyat nah di konco uang belah banyak kiai mengkon uang ngapikan bang boleh tidak aneh dia uang kayak aku rai boleh pemadam yang mau madam buat yang kapal dia mau maji neng jalan dia jadi orang ngamuk dia jadi utuh iya sih sebagai orang berak ya ya gitu misalnya buat kiai keluarga ketika ini jalan gue di kiai di komitmen rapat kalau misopo terus gue jadi kiai bukan pulau ini kan betah kan soal mulan dia jadi kiai yuper ya gitu sualit uang nunggu dipotong spontan menijantur kan gak mungkin pasti itu subhanallah ya kira-kira dan kiai malah kiai itu orang tadi kadang ini berbeda orang tadi diawamkan orang wah dua sok wo tuwiku buat mobil jajar wong ratus rokokan sebelum tak jangan terus wah nggak bisa gak masalah wong ratus rokokan kalau nanti kau kerja kalau nak kerja kan mulai jam 4 sore singkat itu lawan acara yang di jam 7 kalau lewat sekarang pikir gue kok mau mampu mau berminum mampu gue ini kecil gue ini kok gue mau nih besi berarti gue jadi kajaran ulama nyabarin mati kajian orang-orang yang mati ada gue ketinggi rapati muka lah mau rapati sabar kok senengi wong kok seneng wong pak sangat lah kalau di nih gusti kulon itu separuh di tengah kok eleng jang ini nah kalau kasih jenengan ya eleng jenengan atau apa eleng jang ini gak eleng jang kok ini makhluk jenengan kabeh kesane mulon ulama kok eleng soalnya eleng jadi jenengan itu kan akhirnya bos nikmat tuh kalau ini jajar orang makhluk tapi aku ma Allah berarti suara jadi makhluk mutmain ngomong wong eleng Allah kok itu eleng sekeliling mangkel yang dari mantul kau ini kawan apa dijualnya mantul. Tapi kan menuruti hukumnya Allah, itu mati kanjengnya. Di mantul Allah mulan. Dari yang mulan ini, itu berarti uang berseluruh fahamkan ada hijrah dulu dari Allah. Tak boleh boleh komitmen itu mulan. Paham? Tapi kan menuruti nafsu enak nangis. Ya, apa-apa nuruti enak. Kalau bersesuatu mulai ini nuruti. Padahal masih mengambil wanahan nafsa dan nis. Ya syaratnya iman itu pokok dasarnya adalah al-kafu amman qala la ilaha wala nukafiruhu bidzambin lan orang ngafirno kita hu iman sing qala la ilaha bidzambin sebab melakukan itu. Ciri khas madzhab Ahlussunnah ngenderekno dawuh Nabi kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan dosa. Orang Islam kalau singaran sendiri, orang Islam tahu Muslim, tetap kita orang darani itu tiga. Nah, contoh kita mungkin darani fasik. Umpama kita darani fasik lah, tetap darani soto. Tinggal ya kaidah wala nukaf ilmu dan jadi kenapa wala nukaf ilmu? Kita tidak mengkafirkan karena dosa. Walau sejulan orang atau orang kita bukan mangkona lain, orang kita tak nominal Islami songko agama Islam diamalin sebab melakoni amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak Muslim
dari muslim menjadi tidak muslim hanya melakukan dosa itu ambil aliran-aliran yang masih orang Islam dan benar kafir bang dia Jumatan kafir gak sholat kita rasa tetap Islam contoh ya kita salah mana sholat tapi rasa darah ini jelas sih kaitnya apa wala nukafiru bidampi wala nukhrijuhu minal Islam ya buat jelas ya. Dan ini hadis-hadis sahih. Ini riwayat ya, dan riwayat ya. Dawal jihad itu perjuangan umat itu terus membuka asanial, membuka asanial. Mulai tugas menengsil sapa Allah, ila ikhtilat maka yang permateni sapa akhir. Berjuang itu wajib nanti somben ana kecewa kaya apa be pengurus masjid ya tetap berjuang senang. Kecewa kaya apa be acara ngaji berjuang murid-murid. Senajan tuh dunia gue kecil. Ya jajal kayak pengajian beden. Sawangannya enak beden siat. Ani jarum be parah, ani Cina di pabrik parah di kafe. Kecewa karo cara waroi. Tapi itu yang anak-anak itu banget. Mantap-mantap sih. Oke kan ini acara ikhlas. Urunan 10.000. Paham ya? Ya 10.000 terus bila kiai cili-cili angkam dan dihasilnya. Tema nilai mati ke bagi. Bagi tentunya kok mangkat mungkin. Dengan abang-abang mengapa lagi? Terus pun dia pun. Tapi pun bahasa aku ni masak kantor betul pun. Nah Afghanistan di model. Kerjaan ya boleh sepot. Saya berbarang api, uang gede juga siwa. Tapi di uang berbarang, angger barang api terus kerjaan aja baru karena obat bertemani. Iya tetap ono seleksi, tapi rasa batal acara asli. Contoh tentu ya, jadi kalau hormat tamu, ngoten itu. Doa bolak-balik ngomong, kalau termasuk kiai si rapati seneng. Jangan ngangguk rumah tamu gitu. Kalau kulon pikiran lo sederhana di hamdan, rumah tamu ya ibadah. Jadi kulon biasa mah. Iya ibadah wong ora iso. Saya tak pergi. Misalnya kulon kena aku nganti saya dolan ning hamdan. Hamdan ini hormat aku bedosane nyentak bojone ku bae. Kulon lebih cerita, kulon jarang dolan ning sana. Kulon kok kapok. Kulon juaran dolan. Mboten pernah sombong. Wong desa ora didolani kene tak. Paket. Kulon mesti kapan tau ngalang. Masya Allah terus hilang. Hilang boleh belanjaran, bersama boleh bujuni, kadang bujuni orang bisa. Jadi karena enggak itu hilang. Kadang berapa jam? Berapa jam ngomong-ngomong bujuni tak kok dia kok sawah katokan. Aduh sih. Baru nyentak anak itu, kok nak kopi mau? Wajah. Dia nyentak anak, nyentak. Wari-wari, jadi bujuni atus, sebetulnya wari. Dan mau naik no kompor, gak sentak. Kadang yang desa berhubung aku dianggap kayak gede. Yang desa itu kalau makanan yang pantas ke aku juga akhirnya tuku sih tradisi hitung gitu. Barang orang kan kalau gitu siapa itu? Ini ibadah dolan ngel-ngelo. Antara ganjaran silaturahim pelayone wong badi ora kan. Jadi aku mulai jogo. Lebih itu ke dolan kiai itu gampang kabeh. Kiai itu sama rata-rata kiai. Kulo nek ora termasuk kiai juga. Kulo tuh perdusan. Santri juga kalau dia kopi ontek. Oh kiai tetap menangan. Wantri lanang akeh, mbak wakil, punya wakil. Wong awam didolan. Sing sugih lah bingung. Sing larang sing sugih lah. Wong sugih desa kan dolan di pembantu. Mungkin pembantu kon ning sawah kon ning opo, ning omah teprawono. Misalnya ono mak sitok sing wangi pas mbonto, kok pelayon, udah krungu tamu ning. Kadang nang mejane ono katoke anake. Lah ya aku nak mbok pritungno ganjaran silaturahim pambet bikin kegaduhan wae endi lho. Ana aku diambil Hamdan iku urung gelem. Perkarane iku ono kegaduhan gara-gara. Diambil ono kegaduhan iku. Ya wis yo. Ganti Mas. Jadi itu diri deh, baru bicara jalan. Tapi nak terprogram rencana kalau masih rencana itu. Tapi juga ngatur kulo haram ngatur dia sudah. Misalnya terprogram gini ada acara ngaji terus dia kayak itu gambaran acara ngaji sederhana terus Hamdani gue permatamu kayak kopi kan lebih gampang. Orang kita nih kok bisa bilang kamilan bangunin gitu. Tapi nak jajan, kalau itu jajan kurang bisa hidup. Ya Allah, desa berbagi monggo persilah kan. Iya tiap-tiap.
Nah itu nak misalnya terus ngerjain dulu, misalnya kalau kurang utang malah dalam bintang lulas. Nak ting Purworejo, kalau tahu jualan santri mempan di pon, ya kode pelajaran tapi beda pelajaran, ya kode akhirnya kan kamu. Berhubung ono kecelok, jadi ini wong kecelok wong alim. Pak Dek, Pak Dek, Pak Dek dijak kabel, beri saya saling kode. Kita ngerti kita kan arah jalan sini, mesti makna yang semangat jam. Di barang ini ngobot ngomong, takut gue paling waduh ini misalnya anak itu miris gitu lari. Orang saya nangis banget, jadi lagi jualan nanti. Oh soalnya mulai. Orang tapi apa perkara melarat, perkara golek baru kan. Wah aku tahu roh dia anak orang sing tak urus juga. Mau anak itu jadi kan gak berkebutuhan kenal ngal, turun. Dia laki-laki bikin kegak. Terus dia aku rakam jualan santri ku mikir. Tapi saya kira alhamdulillah kira happy lumayan untuk terprogram loh. Kira happy kan saya. Tapi anak kejadian yang mau ke uang kejadian paling 2 jam sebelum acara. Ya itu pentingnya kan. Kalau ngamal api, tapi kan itu nak online. Nak online kok online. Mana pulau nanti tamu sering rapat itu. Jadi pulau kali kita mau agak pedek, bisa mungkin frekuensi dalam itu ekstra. Jadi format tamu untuk ganjaran, tapi frekuensi ngel-ngel yang dalam rapati ganjaran ngel-ngel yes dengan baik, dengan yes. Tidak betul yang ditamu misalnya duit ya format kopi kan gampang enggak berlebihan tinggal kalau ngerti itu pribadi Quran ngomong belakang ngambil lampi ditutup wala ta'asadu ber karena kalau berlebihan korbannya apa kita misalnya format kamu berlebihan misalnya ini kamu ditamu hamdani kecelok kayak gitu tuh kono sakit mungkin aku duit gak masalah tapi sampai kepala orang sidon kalau kapal satu itu sangat gitu mungkin terus semua antriku kadang kayak ngono subuh gak sih mutus kita ini kan hormat tamu tapi bikin kegaduhan tuh iya nanti kabeh wala tak jojo sholat es barang api nak bikin kegaduhan sosial yo kon ngurangi nabi wae khusuk-khusuk kok dewe nabi aku sholat aku seneng pangeran yo aku suwi karepku aku pengen suwi, aku nak semua jadi pengeran pengen suwi. Terus aku kerungu cilik nangis. Setelah sudah tetap, dia tersiksa dengan ketemu. Kayak apa baiknya sholat? Sholatnya Nabi kayak apa? Iku aja dikesusahkan demi Nabi aja. Imam Hamdan sholat itu bener gaya nih suwi. Suwi agak ngelamun nangis. Nabi sholatnya bener deh. Oh, iku kan anda cilik nangis dipercepat. Mana jual? Anda doang dong. Ngono yo. Labar ngomong wis apik tetep lakoni la yuk tiru reso batal luring barang apik apa jauh jairin lagi wong lanjut wala adil dan ana adil. Jadi barang apik lah. Cek ana wong lanjut, cek ana wong adil jangan ngene. Nak daerah itu sakit wong saleh kabeh terus barang apik mandek yo ora. Cek wong wis apik kabeh barang apik tetep jalan, cek wong lanjut kabeh barang apik tetep jalan. Karena agama ini biar hidup. Jadi wong elek kabeh ora mesti elek terus. Indonesia ini sudah hidup. Ngerti-ngerti saya itu umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia. Dari situ kecil itu wong raposo itu biasa. Bisa wong katoan cetak raposo jadi wisit. Saya ini wong tua itu wajib raposo bareng anak melak TPI, bapak melak poso. Kuisin. Anak. Bapak era sama Joko anak hafid itu itu melok gram ikro diwati melok yang tua melok nah di bawah agama ini punya harapan bapak era iso popo wah tos bapak yang gua nabi ya kok ikro dulu tuh orang anak yang fasik nyol saya mesti fasik kan agar anak yang banget mesti saat ini mesti boten dulu anak dulu penuh barang pagi penuh artinya saya ingin misalnya kita kecewa tangga fasik sing jamin fasik terus so mana Dewi Nabi lah yukti lu jauh jairin wala adlu adil kebaikan harus jalan terus gak boleh dilakukan cek ono wong lanjut cek ono wong apik ya kan daerah tertentu orang berjuang untuk menganggap kesapek dari gue jadi tangganya Mbak Arwani gue tangganya Mbak sehingga ya harus mikir aku mau yuk fungsinya bangun tetap beda dengan fungsi kamu mungkin bangun ngurus yang besar tapi nak kreatif mungkin terus petani sing ngaji bangun rawani ngaji di Berani. Misalnya makhraj sing niat ngapal Quran ngaji di makhraj juga. Wah, dia ngapalnya ngapal Quran kan cukup sudah.
Pasti jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada master besar. Paham ya? Coba pakai misalnya aku mau mulang kitab mau nulis Pak. Aku mau mulang kitab kudu kan iso mulang pesolah. Muka aku simpan mulang sholat. Tangan kira-kira kembangan itu. Tetap walaupun di daerah mana itu tetap hidup. Kebenaran harus bisa. Paham ya? Kulo ge biasa kaya ora ono apa-apa. Mung kulo sing alime biasa. Kulo dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa? Bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah. Ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Ya wau misale traweh biasa, nak takoki tiyang traweh sunat ya sunat, Ramadan pisan ya traweh. Lah tapi tiyang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa ra traweh mbaya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe ya malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somonge ngono. Nah, kalau bapak dia ngoten, kalau ngomong berengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran, dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain toh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak akamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa. Kowe mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra senengi wong kiai ku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula nu paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak kandhen mama. Nak mboten udzur, nak wonten udzur ya mun traweh mak mun dipaksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prei ya niku. Ya perkara ini khas ulama itu juga sampai wajibno barang sing boten napa wajib itu berat. Dia napa berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Jadi azan be imam ku apik. Azan. Nah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah azan, mergo Nabi ku ora tahu. Azan edan kabeh sak donya. Lah nek kepen persis Nabi ke jogeman azan, mergo Nabi gak tahu. Ada, berarti nak. Terus gua juga jadi makmum, mergo Nabi ku jadi imam. Terus piye dunya ane itu dadine. Mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mana kalau ada guru nak ono santri tirakat poson buatan seneng. Sementing ojo maksiat. Tirakat terberat itu sementing ojo nopo maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya nopo. Mulane jare Imam Nawawi hadis paling jelas neng liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok. Baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui takok, ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat yang paling ganteng, dan dia takok, ya Muhammad si jangkar den, saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang, katanya kamu itu Rasulullah, benar ya kamu Rasulullah? Iya saya Rasulullah, gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya, pas 5 kali ya. Dia sumpah wa la azidu ala dzalik wala angkus, demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan ya enggak ada yang lain, enggak, yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kuwate pokoke dinyang pas, pokoke kabeh dinyang pas. Begitu mulai tentangnya, tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, orang itu dakhalal jannah. Padahal jajilah azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Nanti sama Joni Rukulo maghrib ya pas, isya ya pas. Kalau sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok kopiah tabadiyah. Aku iku ada ijek eling hadis Arabi.
Tapi sama aja niru kula ya. Tenan kula ampun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang nggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu pekerja, dia hanya sholat fardu saja. Tapi udah jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja, golek rezeki sing nopo halal. Saniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Jadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh macam-macam. Sunat-sunatnya digebut. Ya guys, mbok sowalan mbok di sepuro pengira. Kok cari rohen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kalau eling kalau di kanca santri ini santri jan santri kula oleh kadang iki wong ya bener. Ini dulu film Amerika loh, film kados. Ini senangnya dulu film Barat, kados Titanic, Sandra Bullock. Ini dulu film. Pas iku perang Irak. Ini ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Yang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak delok Jos Bus Gus, iku kowe tok kafir harbi ne Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi Gus. Kurang ajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piring. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa iso bayar lho guyu kok. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus pembantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta elek. Elek cuma kayak bebas sok suci, salah ya krana mecahno apa? Piring. Ya gak usah munafik aku nih. Ini nak jenenge menuso. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak Gusti jalan sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nek ora bocah nom ning perapatan ganggu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan ganggu wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita nih cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsu. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam ya. Negone bab tiang sing muka safah kok gak di rahmat alilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran yang alam malakut. Bareng diangkat pangeran yang alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiat engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah pokoknya yang nggak bener-bener. Sampai pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Buah samrotu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok panjenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir.
Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti. Wong-wong iku ya kawula aku. Masa aku gak gelo ke usul mutan mateni." Lah saiki ketok. Bener cerita hikam iku ketok. Pokoknya yang berwong mukmin mesti kejut. Fakul salamun alaikum. Mereka tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata kuis mesti ana ekodiksi mesti ana sabarok hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar itu kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Semantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Enggak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah apa? Ora usah mamang. Lah keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis kowe yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi aku udah pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan nggak kunci nih. Mestinya ya sak data napa? Posisinya napa? Terus ini Sherlock toh? Napa terus itu GPS itu. Masa orang kuncinya orang alamat kan nggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Enggak nanti roh aku roh. Alamat neraka jelas medit itu tak jelas. Karena medit dekat-dekat situ, napa? Ya kan bakhil qoribun minanar kan asafiyo qoribun minallah qoribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qoribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka ya medit deket-deket situ. Jadi alamatin neraka napa? Medit. Agar medit ya sudah deket. Jadi di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita takok alamatin neraka itu. Nah alamatin wali ya qoribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji ini, syukur-syukur tiap ngaji di apa layat yang tak apa, tak wajah, kondang tenang. Apa lo hati, coba si mandok hati. Ngumpul lomba. Dawai pangeran, eleng-eleng. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawai pangeran itu nanti ikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa anzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir? Enggak jauh gitu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya ini masih jalalan ya. Ganggu negara paham ya. Mulane sering ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham. Jadi agar aku kok cocok terus ya saling mau kesba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha no. Ya dari sering ngaji kok. Sinau kok ternyata keterangan aku kok padha ya wis langsung mulai ono padha. Ya, dan narasi nau terpinter negara malah ngeklaim laju, malah repot banget. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, no? Kalau baleni malah lagi, saya banyak baca tentang ulumul Quran banyak baca. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya, peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsaruna ila rabbih, dikirim menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsaru ila rabbih. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya gambar sa'am itu gambar faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama, al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problemnya. Makanya kita debat sampai kubu sebelah tadi, kubu sebelah. Itu repotnya di situ.
mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung ghairul ayat. Tapi madhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya, makna detail itu beda dengan makna yang dohir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya, yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin, karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya taat, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksudnya. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu apa mati seneng, mau kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Tapi wedi kan mergo ngerti alamat. Sing arep sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamat tuh. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun silahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunia wis rusak sumpah kabeh rapati wali. Memang dunia ngene iki sing gawe buyutem. Dunia koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe itu ayu, wis merenggot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe dunia kacau ya tetep apik, gawe dunia apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe bapak ngono. Masa mesti gaya dunia kacau sopo. Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahli Sunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahli Sunnah. Nah ngono pangeran kalah lah kayak lain gitu. Kok tidak ngepelain. Nah malahnya cara Ahli Sunnah wa khairihi wa syarihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman berkodok. Anggapnya latihan iman berkhairihi wa syarihi. Nggak apa-apa kalau demi iman berkodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti, makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun? Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuktadu hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati tuh habis ini santri kulo masih melepuk nih podium di santri. Terus dibuktikan malaikat nyeksa ini kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire ya wis ora apa-apa. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangdalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ora iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat ya akhirat. Nampun mati niku ngamal pun terbatas. Jangan harus ingat itu lu pangeran gua atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya.
Yang kena aturan itu kowe, misalnya ngene, kowe wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Terus ora salat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita tak kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki wis ra iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Namun Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kenyakan dosa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki. Gusti ingat loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur niku ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia, ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudrah di dunia, juga kudrah di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atin shay'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa zaidan, itu Zaid datang nggak? Datang kan? Atau ya datang ya, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa zaidun, ya, atau Maja'al qaumu illa zaidan itu saya terkib yang di Alfiyah. Ketika istisna diucapkan, itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ketika tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadana liman yasha. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santri kufabe ya ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggawa syiar Islam kecuali sitok niate mergawe, kan mesti ada. Nah, itu kan. Mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggal ladzi yashfa'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang syafaat belas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kudu sebelah budi sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada, itu ayatin di murah ono ayat ngono. Ono ayat ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sira diridani Allah kan neraka nyafati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaisa lahu min dunihi wa su'ai ka ana syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Nah sing bantah ya hafal Quran padha wae bantah-bantah. Ya seneng reporter yang mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng, ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mereka tambah gak jurus, coba. Tambah apa? Gak jurus, modal hafalnya kok bantah-bantah. Betul. Ayo deglek. Lo sering ngapa jam bantah-bantahan tiang, tak tantang. Ya hafal Quran, enggak. Hafal hadis enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu imbang. Masa Mike Tyson di musona LS Pikal. Ya mati loh LS Pikal. Debat itu imbang. Nek hafal Quran, hafal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bantah ya.
Tak ulang ikro tak kira hati. Cara Kiai Bisri kan nak ngomong kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau orang menangi ini menangi roh murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem doamu. Matamu. Kau mangkel. Orang tahu ngaji kok ngomong Islam. Niku sajane wae ngaji apa mem fathama. Nggih. Sejarah cang melek iso nggih. Beda, bebas sama. Tahu, tata terus. Tadi akhirnya orang raiso ngaji kok, somia itu kon meja. Bebas sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek, semua langsung elek. Ya tidak apik lali, saya elek. Kakak elek nih gue. Kamu bawa pangeran sepurane angkat tenang aja. Tak lapor pangeran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum. Misalnya gini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Kita ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhur wa asyra. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean enggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazah surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Yang Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ini ijazah. Tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku. Ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku. Suami yang nggak amanah juga nggak laku. Istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan ya. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Nah, cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa. Itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan. Barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil, itu saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah, kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu.
Lama-lama gampangane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial. Ada apa? Ada garansi apa? Sosial. Dengan penampilan yang soleh itu kan masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa? Bersama. Ya ingat-ingat ya ayatnya tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah, atau salib saja apa ya, itu boleh. Kalau dalam fikih namanya apa? Mufaroqah. Mufaroqah itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa? Sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan? Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama. Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebonan. Lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu
dawe Allah, tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ada iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah, nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa, kan jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya, Fatihah itu kalamullah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh, kan jadi aneh ya. Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu, apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya, namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya, jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan rujuk kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah, itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iyyaka, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis.
halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kamarnya di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Di iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafadzkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah itu, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Dan apa lagi? Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan lah. Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin ikut rukuk gitu. Makmum kan yang tarawih loh, Pak. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah rukuk. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka.
Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya Iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Tapi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimat. Kalimat itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat, istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Duwidek. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet meneh malah. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Wis ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk saras-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Nah, sampean nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami